Oke, Assalamualaikum Nasyiwa. Sekarang misalnya mau jelasin yang nomor 1 yang B-nya. Nih, soalnya itu kan adalah menentukan sudut-sudut ya. Perhatikan segitiga sama sisi berikut. Segitiga sama sisi dibagi menjadi 2 sama besar. Lengkapi sudut-sudut, hitung sisi yang ditanyakan. Nah, ini gambarnya. Oke, sekarang kita bahas. Nah, oke. Mulai dari yang tadi segitiga sama sisi. Kalau segitiga sama sisi, sudutnya aja udah pasti sama. Ini sama, ini sama, ini sama. Dan perbandingan antar sisinya pun sama. Ini sama, di sini sama. Oke, kalau misalnya satu segitiga itu besarnya adalah 180 derajat. Karena tiga sudutnya itu sama, berarti dibagi sama 3. Jadi semua sudutnya itu nilainya adalah 60 derajat. Sampai sini paham ya? Oke, misalnya lanjutin. Nah, habis itu ya, kita mau cari yang nomor 2. Yang nomor 2 itu agak rumit ya. Pertama, karena dia ada segitiga siku-siku. Kalau segitiga siku-siku, pasti sudut yang ini nih, yang menyiku ini adalah 90 derajat. Intinya kita harus mencari sudut alfa dan sudut beta nih di sini. Oke. Sudut alfanya di sini itu kita harus cari, tapi kan di sini ada perbandingannya, ada 1 dan ada 2. Nah, yang nempel di sumbu X, ini sumbu X ya, yang lurus kayak gini. Oke, ini adalah sumbu X, yang atas ke bawah ini adalah sumbu Y. Oke. Nah, oke ya, sudut si ini tuh caranya gimana? Carinya adalah kalau dia nempel di sumbu X, berarti kita sebutnya dengan cos. Katakanlah kalau dia nempel di garis sumbu, itu disebutnya cos. Nempel di garis sumbu itu disebutnya cos. Cos itu rumusnya adalah X per R. Nah, nih alasan kenapa R selalu positif, karena si R itu adalah sisi miring. Sisi miring itu nggak pernah positif, nggak pernah negatif. Karena miring, dia nggak bisa diprediksi dia negatif atau dia positif, seperti itu. Jadi dia selalu positif, supaya si R itu netral gitu loh. Si R itu tidak akan menentukan besaran dari suatu sudut segitiga. Makanya si R itu selalu positif, seperti itu. Nah, kemudian si X-nya itu kan kita tahu di sini X-nya itu 1. Nah, oh ya, kita mau cari si ini dulu ya, si Y-nya dulu, kan kita nggak tahu. Berarti pakai rumus Pitagoras. Kita cari Pitagoras dulu di sini ya. Pitagoras kita cari di sini aja ya. Oke. Kalau Pitagoras tuh kita cari Y. Kalau misalnya di sini sisi miringnya adalah 2, berarti akar R kuadrat dikurang X kuadrat. Berarti sama dengan akar R kuadratnya 2 pangkat 2 dikurang 1 pangkat 2. Berarti akar 4 kurang 1. Berarti sama dengan akar 3. Dapat nih, Y-nya itu adalah akar 3. Berarti di sini akar 3 gitu. Karena kita udah dapat Y, udah tenang. Oke, sekarang kita lanjutin. Cos X, berarti X-nya itu kan adalah 1. R-nya itu adalah 2. Nah, cos alfa yang nilainya setengah itu siapa? Ya, 60 ya, karena kita lihat di sini aja ya. Berarti katakanlah dapat cos alfanya setengah. Berarti katakannya ini cos yang setengah siapa nih? Oh, 60. Berarti nilainya si alfanya ini adalah 60 derajat. Nah, sekarang kita harus cari yang Y. Nah, terus habis itu cos, karena dia nempel di sumbu nih, nanti disebutnya cos Y atau cos beta lah gitu. Cos beta itu adalah Y per R. Ya, Y-nya itu dapat akar 3, R-nya itu dapat 2. Berarti kita lihat setengah akar 3. Itu adalah cos beta. Cos beta. Berarti cos beta yang nilainya setengah akar 3 adalah 30 gitu. Berarti ini cos 30 derajat adalah setengah akar 3 deh. Gitu. Berarti jawabannya ini adalah 30 derajat. Seperti itu.